Hai, jumpa lagi dengan saya Maria Yunita Done dari kelas A regular sore semester 7. Dan jika video-video sebelumnya yang teman-teman semua saksikan merupakan video tugas dari mata kuliah sosiologi konflik, jadi spesial dalam video kali ini akan menjelaskan bagaimana saya menganalisis sesuatu sebagai pemenuhan dari tugas ujian akhir semester. Jadi ujian akhir semester kali ini kami ditugaskan untuk bagaimana menganalisis konflik lahan di Besipae dan mengutarakan resolusi konflik yang harus dicapai guna mengatasi masalah konflik lahan tersebut. Jadi sebelum kita melangkah ke pembahasan yang lebih jauh, jadi saya ingin sedikit teman-teman ketahui bahwa Desa Besipae itu merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi konflik lahan di Besipae ini akhir-akhir ini memanas, seperti yang kita lihat di media seperti Facebook, bahkan di YouTube saja orang sudah memuat terkait konflik lahan di Besipae. Jadi konflik lahan ini harus adanya tahap yang mana harus memuat resolusi konflik agar konflik tersebut bisa reda dan bisa selesai. Jadi teman-teman semua, kali ini spesial karena ini merupakan tugas untuk ujian akhir semester 7. Jadi baik, kita langsung saja ke pembahasan karena saya tidak perlu terlalu banyak bicara lagi, karena saya yakin teman-teman semua pasti sudah tahu dan sudah sering membaca ya terkait konflik lahan di Besipae. Oke teman-teman semua, berbicara mengenai konflik, semua orang tentu tidak ada yang menginginkannya, karena sejatinya manusia selalu ingin hidup yang penuh kedamaian, baik dengan diri sendiri maupun dengan masyarakat sekitarnya. Namun meskipun demikian, konflik juga merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia, mengingat kadang adanya konflik muncul di luar rencana dan kendali manusia. Konflik juga bisa muncul terarah dan direncanakan sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang memang menginginkan adanya konflik. Seperti yang akan saya bahas dalam pembahasan kali ini mengenai konflik lahan di Besipae, Nusa Tenggara Timur. Jadi sedikit penjelasan tambahan bahwa semua orang tentu tidak menginginkan adanya konflik. Namun konflik pun tidak bisa kita hindari karena bisa datang kapan saja.
Baik teman-teman semua, bagi masyarakat setempat, jadi masyarakat setempat yang dimaksud adalah masyarakat di Desa Besipae, pasti tentu selalu menginginkan kehidupan yang damai di tengah pandemik ini. Karena apabila dilihat saat ini masyarakat sedang berjuang mati-matian mempertahankan kehidupan. Oleh karena itu, tentu masyarakat ingin memfokuskan pikirannya pada pandemik ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa konflik bisa datang di luar rencana dan dalam rencana. Jadi berkaitan dengan konflik lahan di Besipae, pemerintah NTT seakan tidak mempedulikan adanya pandemik ini, tetapi lebih mengutamakan mengambil hak milik masyarakat Pubabu. Timbul pertanyaan dalam benak saya, lebih kejam Pemprov NTT atau Corona? Prihatin Pubabu yang harus menerima kejamnya manusia sejalan dengan Corona. Jadi sungguh prihatin karena masyarakat tidak hanya memperjuangkan kehidupan di tengah pandemik, tetapi masyarakat juga harus mempertahankan tanah yang menjadi tempat tinggal mereka dan harus berhadapan dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi sebelum kita melihat tentang resolusi konflik, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran terkait kasus lahan di Desa Besipae. Secara asal-usul persoalan ini sudah ada sejak lama, tetapi puncaknya pada tahun 2020 ini. Jadi perlu untuk kita menyimak penjelasan yang dikutip dari foxntt.com 13 Mei 2020 tentang sejarah hutan Pubabu. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait definisi konflik dan langsung kepada sejarah daripada konflik Besipae itu sendiri. Jadi di sini saya tertarik dengan definisi konflik menurut Max Weber tahun 1968, yaitu hubungan sosial disebut sebagai konflik apabila sepanjang tindakan yang ada di dalamnya secara sengaja ditunjukkan untuk melaksanakan kehendak satu pihak untuk melawan pihak lain. Dengan demikian, konflik merupakan suatu hubungan sosial yang dimaknai sebagai keinginan untuk memaksakan kehendaknya pada pihak lain. Hal penting yang perlu untuk diketahui adalah sejarah hutan adat Pubabu. Jadi bagi masyarakat adat, hutan ini disebut Kio atau Nais Kio, yang dalam bahasa Dawan di Amanuban Selatan berarti hutan larangan, karena merupakan tempat konservasi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Jauh beberapa dekade sebelumnya, tepatnya pada tahun 1927, masyarakat adat Pubabu yang terdiri dari Vetor Nabusa, Paraf Amat, dari mereka ini merupakan tua-tua adat, dan pemerintah kolonial Belanda menetapkan kawasan hutan Pubabu dengan luas wilayah 2.674,4 hektar menjadi hutan adat. Tujuan dari penetapan hutan adat Pubabu ini untuk melindungi satwa liar, tanaman obat-obatan, pohon, dan tali-tali hutan. Hutan adat Pubabu merupakan hutan larangan yang dalam bahasa Dawan Kio yang berarti larangan.
Jadi baik teman-teman semua, pada tahun 1982, pemerintah Australia mengkontrak hutan Pubabu untuk dikelola sebagai tempat penggemukan sapi. Kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Australia bersama masyarakat adat Pubabu berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 1982 sampai tahun 1987. Setelah masa kontrak selesai, pemerintah Australia menyerahkan kembali hutan tersebut kepada pemerintah Indonesia karena kerjasama antar negara dan masyarakat adat Pubabu sebagai pemilik hutan adat. Pada tahun 1987, tanah ini kemudian dikontrak lagi oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 25 tahun. Jadi dari tahun 1987 sampai tahun 2012. Pada tahun 2010, masyarakat adat Pubabu membangun pemukiman di luar hutan adat, yaitu di Blukar masyarakat sendiri. Namun, Dinas Peternakan menyurati masyarakat bahwa tanah yang dibangun pemukiman itu masih masuk di dalam kawasan 6.000 hektar yang dikontrak oleh Dinas Peternakan. Setelah itu di tahun yang sama, Dinas Peternakan ingin melakukan perpanjangan kontrak, namun masyarakat adat Pubabu dengan tegas melakukan penolakan. Di tanggal 17 Oktober 2017 lalu, rombongan Pemprov NTT datang ke Besipai untuk membawa surat pembebasan lahan yang diklaim sebagai aset milik pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi utusan pemerintah provinsi juga turun ke Pubabu dan ingin memberikan surat terkait lahan tersebut. Jadi polemik tanah ini terus berlanjut hingga di era Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Leskodat. Jadi gubernur dan rombongan mendatangi wilayah Besipai, Desa Mio, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Selasa tanggal 12 Mei 2020. Jadi merujuk pada peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah, dalam pasal 41 dijelaskan bahwa tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah tanah negara, tanah hak pengelolaan, tanah hak milik. Selanjutnya dalam pasal 49 ayat 1 menegaskan hak pakai atas tanah diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Sementara pasal 2 menyebutkan atas kesepakatan antar pemegang hak pakai dengan pemegang hak milik, hak pakai atas tanah dapat diperbarui dengan pemberian hak pakai baru dengan akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah, dan hak tersebut wajib didaftarkan. Jadi di pasal 50 nomor 40 tahun 1996 secara tegas mengatur kewajiban pemegang hak pakai yang tertuang dalam poin D menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai kepada negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak milik sesudah hak tersebut dihapus. Berdasarkan pada sejarah konflik lahan di Besipai yang diuraikan di atas, bersamaan dengan landasan hukumnya, di sini saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks masalah di hutan Pubabu, tanah tersebut adalah tanah masyarakat Pubabu karena awal pemberian sertifikat hak pakai didasari pada kesepakatan dengan masyarakat sebagai pemegang hak milik.
Jadi berdasarkan landasan hukum tadi teman-teman semua, masyarakat mempunyai hak untuk menempati wilayah adatnya secara aman tanpa ada teror ataupun gangguan dari luar, apalagi dari pemerintah sendiri. Kehadiran pemerintah harusnya memberikan rasa nyaman bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dinas Peternakan Pemprov NTT mengembangkan lahan peternakan berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat yang tertuang dalam sertifikat hak pakai selama 25 tahun. Jelas sudah bahwa tanah adat di Pubabu secara hukum wajib dikembalikan kepada masyarakat adat. Konflik lahan di NTT ini juga melibatkan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan aparat pemerintah kepada warga masyarakat Pubabu. Jadi teman-teman, di sini saya ingin mengatakan sedikit ya. Jadi ketika kita berkaca dari hukum yang ada, bahwa tanah tersebut harus dikembalikan ke pemiliknya, yaitu pada masyarakat desa Besipai. Baik teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan singkat dari saya terkait konflik lahan di Besipai. Jadi teman-teman, meskipun teman-teman sebetulnya sudah mengetahui terkait konflik lahan di Besipai, di sini saya menjelaskan sedikit seperti yang sudah saya paparkan tadi terkait konflik lahan di Besipai, sehingga kita mempunyai pedoman atau kita mempunyai fondasi yang kuat untuk menawarkan resolusi konflik kepada masyarakat maupun pemerintah Provinsi NTT. Jadi teman-teman, pada konflik lahan di Besipai, resolusi konflik yang saya tawarkan di sini adalah negosiasi. Mengapa saya memilih negosiasi? Karena negosiasi merupakan bentuk interaksi sosial antar pihak yang berusaha mencari kata sepakat. Jadi negosiasi ini berkenaan langsung dengan konflik lahan yang terjadi di Besipai, yang mana antara masyarakat Pubabu dan pemerintah Provinsi NTT perlu adanya negosiasi dari kedua belah pihak tersebut. Jadi tujuan dari negosiasi ini guna mencapai adanya keputusan final sehingga konflik tersebut bisa mereda. Jika dibiarkan secara terus-menerus, maka tidak akan ada jalan keluar, bahkan akan menimbulkan adanya konflik-konflik baru yang sebetulnya konflik awalnya tidak begitu memuncak, tetapi karena tidak adanya resolusi, maka konflik-konflik baru pun muncul. Jadi di sini saya menawarkan terkait konflik lahan yang ada di Besipai. Jadi perlu adanya negosiasi dari pihak pemerintah Provinsi NTT terhadap masyarakat desa Besipai. Jadi teman-teman semua, sekian penjelasan saya terkait konflik lahan di Besipai serta resolusi konflik yang saya tawarkan guna menyelesaikan konflik tersebut. Terima kasih atas perhatiannya dan salam hormat untuk kita semua.